kepada para tamu undangan yang masih berada di luar, kami mohon untuk bisa memasuki ruang balai agung. Iya, jadi saya mana nggak tahu dah. belum diangkat teleponnya. Sibuk ya? Oh iya. Mana? Ya, pas. Gang Bajang ini. Aduh, Gang Bajang. Sampai jumpa saya duluan, Pak. Ayo. Waduh, 13 lagi. Apa-apa ya. Yang penting rezekinya ya. Ya. Tadi gue bilang. Di sini, Pak. Para Iya. Terus ini. Tiba di tempat acara. Assalamualaikum. Baik, Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Paling bentar. Moga, Pak. Iya. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan oleh DP dan DPRD tahun 2012 pada hari ini, Kamis 6 Desember 2012. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati, hadirin undangan yang saya muliakan. Dengan hormat perkenankan saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. DAK2 adalah singkatan dari data agregat kependudukan per kecamatan yang hanya menjelaskan tentang jumlah penduduk per kecamatan dalam suatu wilayah, kota, garing kabupaten. Dasar hukum penyerahan DAK2 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk DAK2 dan DP4. DAK2 akan digunakan oleh KPU sebagai bahan penyusunan daerah pemilihan DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan sudah harus tersedia paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara, yaitu 9 April 2014. Wujud dari DAK2 yang akan diserahkan adalah berupa kemasan compact disc atau CD yang isinya berupa data elektronik tentang jumlah penduduk per kecamatan. Proses pembentukan DAK2 dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 470 /3264/SJ tanggal 24 Agustus 2012 tentang petunjuk penyiapan data penduduk untuk pemilu 2014. Konsolidasi dan sinkronisasi database sistem informasi administrasi kependudukan SIAD dengan data hasil perekaman IKTP yang tersentralisir di Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil konsolidasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan beberapa kali, terakhir pada tanggal 26 November 2012 ditetapkan bahwa DAK2 Provinsi DKI Jakarta adalah 9.603.417 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.944.914 jiwa dan perempuan 4.658.503 jiwa dengan rincian sebagai berikut. Jakarta Pusat laki-laki 536.463, perempuan 512.537, jumlah 1.049.000. Jakarta Utara laki-laki 831.820, perempuan 778.976, total 1.610.796. Jakarta Barat laki-laki 1.121.935, perempuan 1.049.282, jumlah 2.171.217. Jakarta Selatan laki-laki 1.041.682, perempuan 985.707, jumlah 2.027.389. Jakarta Timur laki-laki 1.401.232, perempuan 1.320.764, jumlah 2.721.996. Kepulauan Seribu laki-laki 11.782, perempuan 11.237, jumlah 23.019. Kami laporkan pula bahwa jumlah penduduk berdasarkan SIAK per 12 September 2012 sesungguhnya sudah 10.068.942 jiwa. Namun setelah dilakukan proses integrasi antara database SIAK dengan IKTP, ditemukan sejumlah selisih sebanyak 465.525 yang disebabkan antara lain mutasi penduduk akibat lahir, mati, pindah, datang atau lampir. Kemudian KTP ganda dengan luar DKI Jakarta yang telah merekam IKTP di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yang hingga saat ini juga masih berlanjut karena Kementerian Dalam Negeri memperpanjang perekaman IKTP hingga 31 Oktober 2013 dan pemberlakuan IKTP baru akan dilakukan secara resmi secara nasional 1 Januari 2014. Kemudian ada juga
KTP ganda di wilayah DKI Jakarta dan ada inkonsistensi data atau anomali data. Karena banyak orang memang yang ingin KTP-nya 3 dengan hanya mengganti 1 huruf, itu sistem tidak bisa menolak. Kami laporkan pula bahwa untuk perekaman iktp, Kota Administrasi Jakarta Timur adalah kabupaten kota terbaik tingkat nasional. Untuk wilayah Indonesia bagian Barat yang paling banyak melakukan perekaman iktp dengan jumlah perekaman sebanyak 1.684.465 jiwa. Sebagai apresiasi atas prestasi tersebut, Menteri Dalam Negeri secara langsung memberikan penghargaan 1 unit mobil pinjam Innova kepada Wali Kota Jakarta Timur pada acara rapat koordinasi nasional penyerahan DAK 2 di Hotel Grand Sahid Jaya pada tanggal 29 November 2012. Demikianlah hal-hal yang dapat saya laporkan, Bapak Sekda. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk pertama, menandatangani berita acara serah terima DAK 2. Kedua, menyerahkan CD DAK 2. Dan ketiga, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita acara serah terima data agregat kependudukan per kecamatan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Komisi Pemilihan Umum kami persilakan untuk menuju meja penandatanganan. Dilanjutkan dengan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta beserta para anggota. Yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta bersama anggota. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan partai politik, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tapi saya mengenal Bapak satu persatu. Yang saya hormati para kepala dinas atau yang mewakili dan khususnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta hadirin sekalian yang berbahagia yang tidak disebutkan satu persatu. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur karena beliau berdua harus mendampingi acara Presiden di Kolin Lamil dan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden. Acaranya yang satu reformasi birokrasi, yang satu bersama dengan Pertamina di Kolin Lamil. Itu sebabnya Pak Ketua minta maaf karena sebagai pemain cadangan saya harus tampil di sini melaksanakan perintah Kepala Dinas untuk membacakan sambutan. Pada kesempatan yang baik ini,
Izinkan saya menyampaikan sambutan tertulis Bapak Menteri Dalam Negeri pada acara penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK 2 dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota di Jakarta tanggal 6 Desember 2012. Saudara Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia, Saudara Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten, mohon maaf tidak ada di sini, saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, yang terhormat Saudara Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, para pimpinan partai politik dan para pejabat hadirin yang berbahagia. Pada hari ini kita patut mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK 2 yang dilaksanakan secara serentak di 33 provinsi dan 491 kabupaten kota seluruh Indonesia, dari Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU, dari Gubernur kepada Ketua KPU Provinsi, dan dari Bupati Wali Kota kepada Ketua KPU Kabupaten Kota. Penyerahan DAK 2 tersebut merupakan tahapan yang mendasar dalam proses pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU untuk menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Data agregat kependudukan per kecamatan sudah harus tersedia dan diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hadirin sekalian yang saya hormati, menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, dan dengan memperhatikan kesimpulan rapat antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Ketua KPU dan anggotanya di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2011, maka hari ini Kamis tanggal 6 Desember tahun 2012 dilaksanakan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan dengan mekanisme penyerahan sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU, Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi, Bupati Wali Kota menyerahkan kepada KPU Kabupaten Kota. Perlu saya permaklumkan kepada saudara-saudara bahwa proses penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan yang diserahkan ini bersumber dari database kependudukan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, data agregat kependudukan per kecamatan bersumber dari database kependudukan yang sudah dimulahirkan oleh kabupaten kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tanggal 20 November 2012, serta telah diintegrasikan dengan hasil perekaman IKTP sampai dengan tanggal 26 November 2012 oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470 SJ tanggal 29 Agustus 2012. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan database kependudukan kabupaten kota dengan data agregat kependudukan per kecamatan yang diserahkan pada tanggal 6 Desember 2012 ini masih akan terus diintegrasikan untuk keperluan selanjutnya, termasuk untuk penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4. Ketiga, nama dan jumlah kecamatan yang dijadikan sebagai acuan untuk data agregat kependudukan per kecamatan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan tambahan data kecamatan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU Nomor 138/3691/SD tanggal 21 September 2012. Hadirin sekalian yang saya hormati, data agregat kependudukan
kependudukan per kecamatan yang ditetapkan secara nasional hari ini dengan jumlah penduduk 251.454.637 jiwa yang tersebar di 33 provinsi dan 491 kabupaten kota dikemas dalam bentuk compact disc. Data agregat tersebut merupakan bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya, akurasi data kependudukan dalam bentuk data agregat yang diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU dan jajarannya merupakan aspek yang sangat penting. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah bersama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akurasi data kependudukan telah memprogramkan dan melaksanakan 3 program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu yang pertama pada tahun 2010 telah selesai melaksanakan pemutahiran data kependudukan di semua kabupaten kota dan penerbitan NIK di 330 kabupaten kota. Selanjutnya pada tahun 2011 telah selesai melaksanakan penerbitan NIK di 497 kabupaten kota dan memulai penerapan IKTP secara massal di 197 kabupaten kota. Yang ketiga pada tahun 2012 penyelesaian pelaksanaan perekaman IKTP secara massal di 497 kabupaten kota. Tujuan utama dari 3 program strategis nasional tersebut adalah untuk meningkatkan akurasi database kependudukan di tingkat kabupaten kota, provinsi dan pusat yang satu sama lain yang tersambung secara langsung atau online, mengefektifkan nomor induk kependudukan atau NIK kepada seluruh penduduk Indonesia, menertibkan penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, IKTP, dan akte pencatatan sipil. Dengan dilaksanakannya dan diselesaikannya 3 program strategis nasional, maka negara Indonesia mempunyai database kependudukan yang terjamin akurasinya, di mana pembangunannya melalui hasil dan proses administrasi kependudukan yang berbasis pada nomor tunggal penduduk yang berbasiskan hasil perekaman IKTP yang sudah dilengkapi dengan perekaman sidik jari dan iris mata. Dengan demikian, data kependudukan dan dokumen kependudukan yang dihasilkan sudah memenuhi standar internasional baik dalam metode maupun sistem yang digunakan. Kondisi ini akan mensejajarkan eksistensi Indonesia dengan negara-negara maju di dunia internasional. Dengan ketiga program strategis nasional tersebut, maka data kependudukan termasuk di dalamnya adalah data agregat kependudukan per kecamatan terjamin akurasinya, terutama data penduduk yang telah melaksanakan perekaman IKTP. Perekaman IKTP mempergunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang online dari kecamatan langsung ke data center pusat telah dapat mengidentifikasi data ganda penduduk. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan lagi adanya data ganda. Jadi Pak Ketua, teman-teman sekalian, yang tadi 465.000 itu mungkin diantaranya ada diantara kita yang KTP-nya karena punya rumah lebih dari 1, bukan istri Pak, punya rumah lebih dari 1. Barangkali karena kita punya rumah kan masih pada alamatnya, kira-kira begitu. Hadirin sekalian yang saya hormati, database kependudukan yang sudah terbangun ini harus dijaga akurasinya melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil setiap harinya. Pelaporan lahir, meninggal dunia, pindah dan datang atau lampir yang dialami oleh penduduk harus dilaksanakan secara terus-menerus karena akan berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi database kependudukan. Pelaporan penduduk mengenai lampir tersebut akan memberikan dampak terhadap jumlah penduduk negara Republik Indonesia. Jumlah tersebut dalam skala wilayah kecamatan merupakan data agregat kependudukan per kecamatan yang apabila diakumulasikan secara nasional akan menjadi data agregat jumlah penduduk Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, dengan dilaksanakannya penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan secara serentak oleh pemerintah kepada KPU di 33 provinsi dan 491 kabupaten kota seluruh Indonesia, maka diharapkan penyusunan daerah pemilihan dan penentuan jumlah anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota oleh KPU akan terjamin ketepatannya. Mohon dimaklumi karena ini sambutan tertulis yang harus saya bacakan, tidak saya
Setelah dilaksanakan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan pada tanggal 6 Desember 2012 ini, apabila pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitas dari pihak pemerintah, maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada pemerintah yang intinya berisi waktu, jenis bantuan, dan fasilitasi yang dibutuhkan. Dengan telah selesainya penyusunan data agregat kependudukan per kecamatan dan penyerahannya dari pemerintah kepada KPU pada hari ini, saya ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada semua lapisan masyarakat dan kepada para kepala daerah serta jajarannya sampai ke tingkat lapangan dengan komitmen yang tinggi, kerja keras, dengan mengerahkan semua kemampuan, pikiran, tenaga, dan waktu dalam mensukseskan program pemutahiran data penerbitan NIK dan perekaman IKTP yang semuanya bermuara kepada terjaminnya akurasi data kependudukan dan kualitas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan ini, diiringi dengan doa semoga semua proses persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami agungkan asma-Mu. Duhai Zat yang Maha Pengasih, melebihi apa yang kami minta, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu pemilu tahun 2014. Kiranya ungkapan syukur ini menjadi wasilah dan sebab bertambahnya nikmat-Mu kepada kami. Upaya dan kesungguhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan data kependudukan yang tepat dan akurat untuk mendukung pelaksanaan demokrasi pada pemilu tahun 2014 agar kiranya pada gilirannya pemilihan umum tahun 2014 dapat berjalan dengan aman dan ya Allah ya Malikal Mulk, pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu, pemimpin-pemimpin yang penuh kasih sayang kepada kami, pemimpin-pemimpin yang tidak taat kepadamu, dan pemimpin-pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Allahumma anha baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah. Sekda.